lagi di Hotman Paris Show. Saat ini kita masuk di segmen favorit, di mana di segmen ini kami menghadirkan langsung masyarakat yang ingin berkonsultasi hukum dengan Pak Bos Hotman Paris Hutapea di segmen Salam Kopi Joni. Kopi Joni. Ya, di studio sudah hadir Bapak Haryono. Bapak Karyono datang ke warung peot, warung lusuh Kopi Joni di Kelapa Gading untuk menemui Hotman Paris karena dia kalah perkara perdata dari mulai pengadilan negeri sampai PK, benar ya? Betul, Pak. Dia pemegang sertifikat, tapi yang menang malah pemegang girik, begitu? Pemegang AJB, tapi belum ada sertifikat. belum sertifikat. Jadi inilah masalah hukum yang sudah beratus-ratus tahun di negeri ini, di mana sertifikat dikalahkan oleh AJB. surat non sertifikat. Bahkan ada girik mengalahkan sertifikat. Ya. Kasus Bapak kenapa? Gimana ceritanya? Kasus ini, tanah ini semula dimiliki siapa? Tanah ini semula dimiliki oleh Amprung Milot. Amprung Milot waktu dia memiliki suratnya apa? Girik. Girik. Oke, Amprung Milot kemudian menjual ke siapa? Menjual awal ke Nyonya Lili Gunawan. Menjual ke Nyonya Lili Gunawan. Melalui mediator. Mediator. Oke, terus? Mediatornya 2 orang gitu ya. Ya. Haji Muasim Jen, mantu dan mertua. Oke. Dijual ke Lili Gunawan. Lili Gunawan. Habis itu sesudah dijual, Namun Amprung Milot tidak terima uang lunasan. oke. Hanya dikasih DP 1 juta. Oke. Nah, selanjutnya tanah tersebut Amprung Milot menawarkan kepada orang tua saya. Ya. Pak Slamet, saya mau jual tanah nih. Loh, Kong, bukan udah dijual ke Lili Gunawan? Oh, nggak jadi Pak Slamet. Oh, jadi dia sudah sempat menjual ke orang, cuma karena hanya tanda jadi yang dikasih, jadi seolah-olah bahwa itu dibatalin, jual lagi ke Orang tua saya, Pak Haji orang tua Slamet. kamu, dijual lagi, dan orang tua kamu membeli Membeli. dengan harga sudah dibayar lunas, Waktu itu diangsur diangsur. sampai lunas akhirnya. Oke, terus waktu dijual ke orang tua kamu, surat tanah ini masih girik. Masih girik. Formal jual belinya dilakukan dengan apa? Dengan AJB. Dengan AJB? Di Kecamatan Kebonjeruk ya. Di Kecamatan Kebonjeruk. Habis itu apa? Sesudah AJB Ditingkatkan ke sertifikat hak milik. ditingkatkan ke sertifikat hak milik atas nama siapa? Atas nama Karyono dan Kasdi. Atas nama 2 orang. Ya. Jadi keluarlah sertifikat hak milik Ya. oleh pembeli, begitu kan? Ya, oleh Pembeli pembeli. terakhir. Oke, terus terjadi perkaranya kenapa? Terjadinya perkara karena Nyonya Lili Gunawan merasa juga beli. Merasa juga beli yang Ya. baru kasih tanda jadi tadi. Ya. Oke, terus? Lalu pihak orang tua kami dilaporkan ke kepolisian. Oke, terus? Nah, setelah itu kan timbul perkara Ya. di pengadilan, yang mana perkara itu dipidanakan. Oke, jadi si pembeli pertama yang baru kasih uang DP membuat laporan pidana sampai diadili. Putusan pengadilan apa? Putusan pengadilan negeri orang tua saya menang, hanya dituduh orang tua Dibebaskan. saya dibebaskan sampai MA ya. Jadi tidak dituduh melakukan penipuan atau penggelapan. Ya, tuduhannya seperti itu, pelakuan pemalsuan. Jadi secara pidana orang tua kamu menang. Menang, Secara perdata kemudian si pembeli pertama gugat. gugat. Yang digugat orang tua kamu sama pemilik terakhir, begitu? Yang digugat betul, yang digugat malah kami, Bang, karena kan Bapak sudah almarhum. Ya, yang digugat pokoknya pemilik terakhir lah. Iya, pemilik terakhir. Yang namanya di sertifikat. Iya betul. Dari mulai pengadilan negeri sampai PK, putusannya bagaimana? Negeri menang. Siapa yang menang? Pihak pembeli terakhir yang pemilik sertifikat menang. Menang. Pengadilan tinggi? Pengadilan tinggi menang. Menang lagi. Menang lagi. Oke, kasasi? Kasasi kalah. Pemilik sertifikat kalah dengan girik. Kalah dengan girik. Ya, terus PK kalah lagi. kalah lagi. Oke, jadi ada 2 putusan yang pidana membenarkan orang tua kamu. Iya betul. Benar. Tetapi secara perdata mengalahkan kalian sebagai ahli waris dari orang tua kamu. Betul. Berarti ada 2 putusan perkara pidana dan perdata yang saling bertentangan. Betul. Secara teori, kalau perkara sudah diputus secara substansi, tidak boleh diulang karena kita mengenal asas nebis in idem, yaitu suatu perkara yang sama tidak boleh diadili 2 kali.
apa yang dimaksud dengan perkara yang sama, yaitu pihaknya sama, orangnya sama, penggugat tergugat sama, objek perkara sama. Oke? Kalau Bapak gugat lagi, berarti kena ajas nebis in idem karena Bapak sudah ada dalam gugatan. Caranya adalah cari seseorang yang punya kepentingan atas tanah tersebut untuk mengajukan gugatan baru. Kalau Bapak mau, yang 5 itu suruh mengajukan gugatan baru. Suruh mengajukan, jadi yang 5 itu penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat gugatan baru. Yang menjadi tergugat adalah semua pihak yang dalam perkara ini. Ya, akhirnya hakim tidak bisa mengatakan nebis in idem. Artinya masih ada harapan asal cari pihak penggugat yang benar. Nggak boleh pihak yang masih ada di sini. Kira-kira begitu, Pak. Ya, makasih, Bang. Kalau Bapak ke kantor saya $10.000 Pak honornya. Oke, Bang. Sekarang gratis. Sekarang gratis. Oke, Pak. Pak Karyono, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup, Bang. Bapak belum cerai kan? Belum. Nggak perlu pengacara kan? Perlu nantinya, Bang. Perlu. Belum cerai Pak Bos. Keren, Bang. Mulai hati. Oke, Pak. Ayo. Mulai hati. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Nofrizal, ngobrol-ngobrol dengan Kinos dan Gina. Terima kasih sudah main di Hotman Paris Show ya Bapak. Terima kasih. Nggak apa-apa, duduk dulu Bapak, tapi sebelum ditutup acaranya ada quotes dari Pak Bos Hotman Paris Hutapea. Silakan Pak Bos. Halo para generasi muda. Dalam film Aladdin, si jin mengatakan, kalau Anda berpura-pura dalam hidup, semakin banyak Anda kehilangan. Itu filosofi yang sangat dalam. Kalau Anda berpura-pura dalam hidup, semakin banyak Anda kehilangan. Jauh sebelumnya saya sudah mengatakan, malah lebih dari situ. Kalau Anda berpura-pura, Anda akan sering berbohong untuk menutupi kepura-puraanmu itu. Janganlah berpura-pura dalam hidup, karena berpura-pura itu adalah sumber daripada kerugianmu berikutnya. Salam Hotman Paris. Tawa. Terima kasih penonton yang sudah hadir di studio. Coba, Terima ya. kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Hotman Paris Show setiap hari apa jam berapa Pak Bos? Tiap hari Rabu dan Kamis jam 21 iNews TV. Jangan lupa untuk follow Instagramnya dan subscribe YouTube-nya juga. Saya Lolita Agustin, saya Selao, dan Hotman Paris Hutapea pamit undur Hotman diri. Paris Official. Sampai jumpa.